sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillah, surat Al-Maidah ayat yang ke-13. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan janji Allah yang telah diambilnya atas diri orang-orang yang beriman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Allah memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman untuk menegakkan perkara yang hak serta menjadi saksi dengan adil, lantas Allah mengingatkan akan nikmat-nikmatnya yang bersifat lahir maupun batin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat berikutnya yang kita bahas di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita orang-orang yang beriman tentang pengambilan janjinya atas ahli kitab
Yahudi Nasrani. Disebutkan setelah orang-orang ahli kitab melanggar janji Allah, maka Allah membuat mereka dikutuk. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadzallahu mitsaqa bani Israil. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, keturunan beliau. Wa ba'atsna minhum musnaya asyara naqiba. Dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian. Tentang 12 pemimpin ini Ibnu Katsir membawakan riwayat dalam tafsirnya tentang nama-nama mereka, walaupun statusnya waalaikumsalam dianggap gharib oleh para ulama. Bagi yang berminat untuk mengetahuinya bisa merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. La in aqamtumus sholata. Apa itu? La in aqamtumus sholata, sesungguhnya jika kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakata, menunaikan zakat, wa amantum birusuli, beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian membantu mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu sedekah sunnah, kata Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Ya. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Ini janji Allah. Sungguh, kata Allah, aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum, aku akan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtiyal anhar, ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika, maka siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, ya, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya ialah tersesat dari jalan yang lurus. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah balasan yang Allah janjikan untuk mereka apabila mereka memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Ya. Yang pertama, mereka mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan mereka. Ya. Kebersamaan Allah dengan mereka. Allah akan menolong mereka, membimbing mereka, menguatkan mereka. Dan ini sangat kita butuhkan kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya, ya, Allah akan menutupi dan menghapus dosa-dosa mereka. Ini yang kita butuhkan juga. Ya. Allah bersama mereka, Allah menghapus dosa-dosa mereka, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Ini 3 ganjaran yang pasti didapatkan jika mereka menunaikan janji-janji itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, di akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kafir di antara kalian, minkum, ya, di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Setelah mereka diingatkan akan janji-janji itu, ya, yang telah dikuatkan itu, namun ternyata mereka kafir, mereka menolak, ya, bahkan membunuh nabi dan orang-orang soleh, orang-orang alim yang mengingatkan mereka, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Fabima naqdihim mitsaqahum, tetapi
karena mereka melanggar janjinya. Yang pertama, la'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Waalaikumsalam. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Yang ketiga, mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, membuat hal yang baru. Wanasu, dan mereka melupakan hazzam mimma dzukiru bih, sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan ini sengaja, mereka sengaja melupakan itu. Artinya nggak ada keinginan untuk menggapai hidayah, untuk mengejar hidayah, mempelajari agama, enggak ada keinginan. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dan kamu ya Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, mari kita lihat kaum muslimin, dampak-dampak dari pelanggaran janji yang mereka lakukan. Ini khitabnya ditujukan kepada Yahudi Nasrani. Namun ini juga berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh tasyabuh menyerupai ahli kitab. Kita harus tampil beda dengan mereka. Yang pertama, dampak yang didapatkan adalah la'annahum, Allah melaknat mereka. Laknat artosipun apa? Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti kalau ada orang berkata begini, semoga Allah melaknatmu, artinya apa? Semoga Allah menjauhkan kamu dari rahmatnya. Dan termasuk Yahudi. Jadi kalau kita mendengar Yahudi disebut, kita katakan la'anahumullah atau la'natullah alaihi misalnya. Memang mereka bangsa yang dilaknat. Demikianlah kaum muslimin, akibat dari sebuah pelanggaran, dari sebuah dosa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innal ma'siyata taqulu ukhti ukhti. Sesungguhnya kemaksiatan itu akan berkata, saudariku, saudariku, ayo kemari. Jadi maksiat itu memiliki saudara-saudaranya. Ini semakna seperti yang disampaikan oleh para ulama, min sawabil hasanah al hasanah ba'daha, wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan perbuatan kebaikan adalah al-hasanah ba'daha, perbuatan kebaikan yang lain sesudahnya. Wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, dan di antara hukuman dari perbuatan keburukan adalah perbuatan buruk yang lain sesudahnya. Ini ungkapan yang sudah disepakati oleh para ulama kita. Benar ini, benar adanya. Jadi dosa itu kalau enggak ditaubati Bapak Ibu akan mengundang dosa yang lain. Seakan-akan dia memanggil dosa-dosa yang lain. Ukhti, ukhti, saudariku, ayo kesini, kesini. Seakan-akan demikian. Sehingga ucapan ini memiliki makna, memiliki maksud itu begini. Kita dianjurkan supaya konsisten, istiqomah, ajek
melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, walaupun sedikit, itu dijaga terus, dipertahankan terus. Sampai kapan? Sampai mati. Itu dipertahankan. Ya. Supaya apa? Supaya kebaikan itu menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah tabiat, menjadi sebuah habit, kebiasaan. Ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia mati di atas sesuatu itu. Artinya apa? Kalau bapak dan ibu punya kebiasaan baik yang dipertahankan, insya Allah jenengan bakal sedo wonten ing kebaikan itu, kebiasaan itu. Ya. Insya Allah. Ini sudah jaminan. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, itu maksudnya. Tapi kalau kita nggak komitmen, ya, maka yang terjadi yang seperti ini. Ya, setelah Ramadan, ya, setan sudah dibebaskan, dia juga bebas, ya, kembali lagi kepada dosa dan maksiat. Nah, dan juga ini mengandung pelajaran, kalau kita jatuh ke dalam kemaksiatan, keburukan, mari kita bergegas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus dalam kemaksiatan itu. Alah nanggung wis kadung jebur pisan. Jangan putus asa pokoknya. Ya, masih ingat kan ada orang membunuh, ya, 99 orang pingin tobat karena salah dalam meminta fatwa, datang kepada yang bukan ahlinya, malah memutus harapan. Kamu membunuh 99, wis gak akan diterima tobatmu. Akhirnya dia marah, tersinggung, dibunuh sekalian, genap menjadi 100. Lalu bertanya lagi, mencari orang yang alim, bukan abid tapi ahli ilmu, ya. Dia bertanya dan ternyata dia memberikan harapan, ya. Terus dia pun bertobat dan diterima tobatnya. Jadi terus jaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita rutinkan, terutama kebaikan selama di bulan Ramadan, ya. Sehingga sampai kebaikan itu dominan dalam kehidupan kita. Kalau sudah dominan, maka bisikan malaikat akan lebih kuat daripada bisikan jin korin yang ada dalam diri kita, ya. Kan setiap kita ada jinnya itu kan, yang mengajak kepada keburukan. Kalau jinnya itu kita kasih nutrisi, kita sering maksiat, durhaka, ya, maka yang kuat bisikan jinnya, jin korin tadi. Tapi kalau kita nutrisi, ya, dengan zikir, amal soleh, baca Quran, kebaikan-kebaikan, yang kuat, yang dominan bisikan malaikat. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Mari kita menyibukkan diri kita, ya, dengan amal-amal kebaikan. Wabil khusus saat ini kita di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, yang mana amal kebaikan itu dilipat gandakan di dalamnya. Dan mari kita dengan, ya, tanpa kecuali meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, ya, tanpa terkecuali. Kalau mengerjakan ketaatan semampu kita, tapi kalau meninggalkan maksiat harus totalitas, kan begitu. Ya, namanya manusia, ya, kadang-kadang tergelincir, ya ndang sadar mana, kan itu, ya. Maka tujuan ngaji seperti ini, ya, kemarin tergelincir ikut pengajian, sadar lagi, ya. Jadi pengajian itu untuk mengecas kembali keimanan kita yang sudah mengalami lowbat tadi itu. Nah, banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan akan hal itu jamaah. Di antaranya surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, ya, maka Allah pun memalingkan hati mereka. Ya.
Jadi kaum muslimin, Allah itu tahu siapa yang serius mencari hidayah, siapa yang cuma main-main, ya nggak serius, Allah tahu. Maka kalau kita serius, ya, betul-betul ya, berharap ingin mendapatkan petunjuk, insya Allah Allah akan kasih kita petunjuk. Ya. Dan tentunya hati harus disiapkan. Terkadang petunjuk sudah datang berkali-kali dalam kehidupan kita, tetapi kalau hati kita nggak siap menerima kebenaran, maka akan ditolak itu. Ya, akan ditolak. Kita kadang melihat kematian, melihat musibah yang menimpa saudara kita, kadang melihat postingan status teman kita yang ternyata pas dengan yang kita sedang hadapi atau sedang kita cari ya. Namun karena hati kita nggak siap menerima itu ya akan tertolak. Maka perbanyak istighfar ya supaya mudah hidayah untuk meresap ke dalam sanubari kita, ke dalam diri kita. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lanjutan ayat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang tahu kebenaran tapi diterjang. Dia tahu ini haram, diterjang. Dia tahu ini ya kezaliman, diterjang. Itu namanya fasik, Pak. Maka ini belum siap menerima hidayah berarti. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 100. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bih, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran. Awwala marrah, sejak awal. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Ada orang yang baca Quran tapi enggak mendapatkan petunjuk banyak. Seperti orang Khawarij ya. Khawarij itu kan kata Rasul ya, hafal Quran ya, rajin sholat, pokoknya ahli ibadah. Namun Quran itu tidak melewati tenggorokannya. Ya. Itu Khawarij ya. Mudah mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara perbuatan maksiat atau dosanya. Ya, dosa besar langsung dikafirkan ya, dihalalkan darahnya, itu kan Khawarij. Khawarij itu kelompok yang kecewa kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ketika perang Siffin. Ketika perang Siffin tahun 36 Hijriah. Akhirnya mereka keluar ya, mengkafirkan kelompok Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan kelompok Muawiyah dan bercita-cita membunuh mereka. Jadi kaum muslimin, di antara hukuman Allah adalah berupa dosa. Ya, dan dosa ini terus saling terkait. Ya, ukhti. Ya, kalau nggak segera tobat dia akan manggil temannya. Ya, akan manggil temannya. Nah, itulah kaum muslimin. Allah berfirman tentang Yahudi, "Fa bi dzulmi minal ladzina hadu", maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibat, kami haramkan memakan makanan yang baik-baik. Uhillat lahum, yang dulu dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalannya Allah. Itu gaya-gaya Yahudi, Pak. Menghalang-halangi dakwah. Ya, menghalang-halangi kebaikan tersebar. Ya, akhirnya dihukum oleh Allah. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik", kemudian setelah itu hati kalian, hatimu menjadi keras seperti batu. Wahya kal hijarah aw asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi. Ya, batu saja itu ada yang tunduk, meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ya, bahkan ada yang mengeluarkan air darinya. Bahkan batu bisa lunak
bisa berlobang ketika disirami air sedikit demi sedikit. Ya. Lah kok ada hati manusia itu lebih keras daripada batu. Berarti hatinya mati kaum muslimin. Qalbun mayyit. Kalau sudah mati, sholat tidak mendapatkan kekhusyuan, baca Quran juga sama, zikir juga begitu ya. Berarti dia harus minta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mati terbalik, kalau sudah terbalik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dihidupkan dianggap sunnah. Yang amal soleh itu disesatkan, amal sesat dianggap amal soleh. Itu sudah terbalik, Pak. Ini ngeri kalau sudah seperti ini. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa Yahudi kok dihukum seperti itu hatinya? Sepele, Pak. Ketika ada kasus pembunuhan di masa itu, ya, yang mayit itu diletakkan di suku Yahudi, heboh waktu itu. Sebab si pembunuh malah menuduh Yahudi yang membunuh orang itu. Gak terima mereka. Kami loh gak membunuh, kok kami yang dituduh membunuh? Loh buktinya mayat paman kami ada di tempat kalian. Akhirnya datanglah minta keputusan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waalaikumsalam. Nabi Musa mendapat wahyu supaya menyembelih sapi. Lalu diperintahkan kepada mereka, Allah berfirman kepadaku, sembelihlah sapi. Seandainya mereka sami'na wa ata'na, sendiko dawuh, mantep, madep kepada Nabi Musa. Sudah sembelih sapi, mau sapi tua, sapi majer, mau sapi, terserah, pokoknya sapi. Selesai masalah. Namun mereka ngeyel, Pak. Sisik sapi ini kaya apa? Warnane apa? Umure piro? Ini ruwet ya. Urusannya malah panjang. Urusannya malah panjang. Malah ngarani Nabi Musa bodoh kan begitu kan. Sampai niku bodoh Musa, gak nyambung begitu kan. Apa urusannya ngambil sapi kan begitu kan. Jadi ngeyel begitu. Akhirnya apa? Perbuatan mereka yang ngeyel inilah yang menyebabkan Allah menghukum mereka. Jadi dosa itu mengeraskan hati ya. Dosa itu mengeraskan hati. Maka kalau kita melakukan suatu dosa, ndang tobat supaya hati kita ya kembali menjadi lunak, lembek sehingga mudah menerima nasihat. Itu kaum muslim yang berbahagia. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Akhirnya apa? Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Biasa orang kalau sudah biasa melakukan dosa itu ya, dosa ditumpuk ya, sedangkan dosa itu seperti ibaratnya satu titik hitam ya. Makin banyak akhirnya tertutuplah ya, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Sulit dinasehati. Kaum muslimin yang berbahagia. Hukuman yang kedua, Allah menjadikan hati mereka keras. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Di sini ada dua qiraah, dua bacaan. Bacaan pertama qasiyah. Ya. Bacaan kedua qasiyah. Nah, kalau dibaca qasiyah artinya itu tadi, membatu, keras membatu. Sulit menerima nasihat. Walaupun datangkan beribu-ribu dalil, tidak akan diterima. Kenapa? Sudah keras membatu. Kalau dibaca wa ja'alna qulubahum qasiyah, artinya kepingan dirham yang telah dicampur dengan logam lainnya. Itu namanya qasiyah. Sehingga sudah tidak murni lagi dirham itu. Tidak murni lagi. Sehingga kata ulama, maksudnya apa? Kalau dibaca qasiyah, hati mereka telah tercampur dengan kekufuran. Ya, banyak syubhat di dalamnya. Ya. Sehingga tidak bisa membedakan mana benar mana
salah. Itu kaum muslimin. Maka kita terus minta kepada Allah supaya diberi hati yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu. Atau kalau tidak pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hamba hati yang bersih, yang bertakwa. Ya, seperti itu. Dan jagalah hati hamba, kan begitu. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati mereka tercampur dengan kekufuran karena mereka menolak dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya. Hukuman yang ketiga, yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka mengubah firman Allah dari tempatnya. Ini gaya mereka sampai sekarang. Mengobrak-abrik syariat. Makanya kitab mereka itu dari masa ke masa terus mengalami perubahan-perubahan. Itu diantara sebabnya kenapa Injil dan Taurat tidak bisa dihafal. Kalau dihafal setiap tahun ada revisi, mumet sing ngafal no. Nah, Quran original masih asli, ya, tidak pernah mengalami pengurangan penambahan. Dari zaman Nabi sampai sekarang ya seperti itu, sehingga mudah untuk dihafal. Dan terbukti anak kecil banyak yang hafal Quran, yang pernah kecil juga bisa menghafal Quran. Ya, termasuk yang hadirin pernah kecil enggak ini? Nah, insya Allah jenengan sakit menghafal Quran. Banyak yang hafal di usia 51 tahun baru hafal Quran, ya. Ada yang mulai juga dari umur 50 tahun mau mulai, ternyata Allah beri kemudahan banyak, ya. Nah, ini masih ada harapan. Pokoknya kita berusaha. Seandainya nyuwun sewu kula lan panjenengan dedel ngapale gak apal-apal, jangan sedih, pahalanya makin banyak. Semakin mengulang semakin banyak pahala. Kan satu huruf 10 kebaikan. Misalnya jenengan ngapal ke 10 ayat sampai 5 ngulan, ya berarti sudah berapa kebaikan tuh bulan balik, kan begitu. Jadi nggak ada ruginya kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Nggak ada ruginya. Apalagi murojaah itu kan, itu berapa pahalanya. Masya Allah, kadang kita iri, ya, ingin seperti para santri kita yang semangat menghafal Quran, ya, karena terbentur ekonomi juga, ya, sehingga tidak maksimal seperti anak-anak pondok itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting Anda punya target, ya, punya semangat, punya keinginan. Pokoknya kalau bisa mati saat murojaah, mati baca Quran, begitu. Nah, apalagi yang masih muda-muda ini, ya, seperti itu. Pernah saya membaca sebuah, ya, artikel itu kan, seorang pegawai Pertamina, ya, yang sudah tinggi, itu setiap berangkat dari rumah ke Pertamina itu naik sedan, itu sambil murojaah itu menghafal, ya, masya Allah. Jadi sambil naik mobil sambil menghafal Quran, masya Allah, luar biasa. Ya, maka lihat, ya, banyak kita saksikan di tontonan di YouTube itu kan, orang yang mau dioperasi tetap murojaah ngaji, ya. Bahkan yang kena bom di Palestina tetap ngaji lisan, padahal kena bom badannya, mau dioperasi tetap ngaji, kan begitu. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji Quran, mungkin mau dioperasi melung-melung, ya, misu-misu dan sebagainya, begitu kan, ya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita biasa membaca Quran, dengan harapan ketika kita meninggal di atas membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Monggo semangat. Jadi orang Yahudi itu kayak gitu, Pak, merubah-rubah kitab Taurat, kitab Injil, ya, Nasrani juga, dan menafsirkan ayat-ayat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Contoh yang dulu pernah kita jelaskan, ya, para sahabat mengatakan, ya, ra'ina, perhatikan kami. Yahudi diplesetkan itu, ru'una, ya, apa ru'una? Bodoh, ya, pandir.
Seperti itu. Itu gaya Yahudi. Jadi kita nggak boleh menjadikan syariat, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan pelesetan, nggak boleh. Nggak boleh. Bisa jatuh kepada kekufuran nanti. Istihza kepada hukum Allah, kepada ayat-ayat Allah. Hukuman keempat, wanasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Bermula dari mana? Dari maksiat yang terus dilakukan terus, yang menyebabkan hati mereka keras membatu. Akhirnya apa? Mereka lupa kepada Taurat yang dulu pernah diperingatkan oleh Nabi Musa. Ya. Lupa di sini kata ulama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan ya Fathul Qadir Lisyaukani. Lupa di sini punya dua makna. Yang pertama lupa untuk mengamalkan Taurat, yang kedua lupa terhadap Taurat itu sendiri. Nah, ini hukuman juga kalau kita banyak bermaksiat. Kita akan lupa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Lupa mengamalkan Al-Quran sudah kita baca. Dan ini terjadi pada Yahudi dua-duanya. Hukuman yang kelima, wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhum. Ya Muhammad, kamu akan terus, ya tazalu kan menunjukkan terus menerus, istimror. Kamu akan senantiasa melihat pengkhianatan mereka, dan terbukti. Di zaman Nabi masih hidup, Nabi membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidzah. Apa yang terjadi? Ketika perang Ahzab, Nabi dikhianati. Setiap buat perjanjian, Nabi dikhianati. Ya, Masya Allah, ini karakter Yahudi. Sampai sekarang pun lihat, Yahudi selalu mengkhianati perjanjian dengan Palestina. Dan itu karakter mereka, Pak. Jadi gak usah kaget. Kata Allah, ya Muhammad, kamu akan terus menyaksikan pengkhianatan mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Ya, ada yang jujur, ada. Tapi yang gak jujur mayoritas, kan begitu. Sejak zaman Nabi Musa hati mereka sudah kotor, Pak. Nabi Musa berkali-kali dikhianati. Jangankan itu, baru setengah hari diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, ya, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala bagaimana Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan. Lewat di pantai menyaksikan ada kaum yang menyembah berhala. Mereka datang kepada Musa, ya Musa, buatkan untuk kami berhala seperti berhala mereka. Kan itu baru saja diselamatkan dari perbudakan ratusan tahun oleh Fir'aun. Yahudi, Pak, langsung lupa akan jasa Nabi Musa. Ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari. Ya. Ketika pulang, Nabi Musa menyaksikan mereka menyembah pedet, patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh siapa? Samiri. Ngamuk Nabi Musa, banting itu Taurat itu. Nabi Harun jadi sasaran, cowokal jenggotnya ditarik. Nabi Musa kan kuat, gede. Sampai tak pasrahi umat. Wah, kata Harun, ya Musa, saudaraku, jangan permalukan aku depan mereka. Musa kan gampang emosian. Nabi Musa. Coba baca sejarahnya. Nabi Musa itu ketika ada bangsa Kipti berkelahi dengan Bani Israel, tonjok, das, mati langsung. Mati. Malaikat maut mau mencabut nyawa Nabi Musa, ditonjok, copot matanya. Malaikat kematian, jotos copot matanya. Lapor sama Allah, ya Allah, Engkau mengutus aku kepada hambamu yang kurang pingin mati, ya Allah. Kembalikan matanya, datang lagi. Nah, jadi kuat Nabi Musa itu. Ketika menolong dua gadis yang mengembalakan kambingnya itu kan diceritakan di situ sumurnya ditutup dengan batu besar itu. 8 orang nggak kuat ngangkat, Musa sendirian kuat itu. Nah, memang kuat Nabi Musa, kuat.
gagah itu kan. Tapi juga itu tadi gampang emosian. Ya, lihat umatnya nyembah patung, Harun tuh angkat ya, insyaallah. Itu Nabi Musa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, itulah karakter Yahudi. Tapi ada sedikit kelompok kecil seperti Abdullah bin Salam ya, Al-Jarud ya, itu yang pendeta tapi akhirnya dapat hidayah dan jadi sahabat. Seperti juga sahabat-sahabat yang lain, Salman Al-Farisi misalnya ya, mantan Majusi kan gitu kan ya. Makanya fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Seakan-akan apa? Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ini sudah jadi kebiasaan mereka. Maafkanlah mereka." Begitu. Ya. Dan memang Rasulullah di awal-awal Islam membiarkan mereka. Ya. Namun ketika mereka hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi bersikap. Bani Quraidah ditaklukkan, Bani Nadir dikepung, Bani Qainuqa juga sama. Ya, akhirnya ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya rukun-rukun saja Nabi dengan mereka, tapi karena Nabi ya mau dibunuh, akhirnya Nabi mengambil sikap yang tegas. Itu kaum muslim berbahagia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, muhsin, yaitu orang yang berbuat baik kepada manusia dan ketika bertindak ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhsin. Dari setiap tindak tanduknya merasa diawasi oleh Allah. Itulah muhsin. Ketika ditanya dalam hadis Muslim nomor 8 ya, tentang Islam, iman, ihsan oleh malaikat Jibril ya. Mawal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan ya, seolah-olah, ingat, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi rasa ihsan ini harus kita hidupkan dalam segala ibadah kita. Kalau kita sudah selalu merasa diawasi oleh Allah, kita akan jadi orang yang ihsan, orang yang baik. Dan ini derajat tertinggi, lebih tinggi daripada Islam dan iman. Tidak semua orang bisa mendapat derajat ihsan. Dan tidak semua orang bisa menghadirkan ihsan dalam ibadah maupun muamalahnya. Seandainya mereka para pejabat menghadirkan ihsan dalam ya, amanahnya, insya Allah negeri ini akan gemah ripah loh jinawi, makmur insya Allah. Masalahnya mereka nggak ihsan, mereka nggak takut. Ya, ini makanya penting menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami khususnya. Mudah-mudahan para jamaah diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk tetap istiqomah, ajek continue ngantos ya sedo sampai wafat. Dan mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.